بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Memori Santri semuanya saja rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Siyam. Pada video kali ini adalah video pertemuan kita yang ke-32. Langsung saja kita mulai dengan bacaan umul kitab. Talaban liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina wa li khusuli maqasidina wa li qudai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyul Mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab kitab As-Siyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina walau harfan wahidan wa ila jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat. Ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab As-Siyam. Pada video kali ini kita berada pada halaman 73. Sekali lagi pada halaman 73. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa mimma lan iku setengah sangking keterangan yu'ayyidu kang nguatake apa mah nguatake anal murada ing sak temene perkara kang den karepake birruhi kelawan lafat ar-ruh huna ing dalem kene-kene bab, maksude ing dalem kene-kene bab masalah Lailatul Qadar iku Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Alaihi iku muga tetep ing atase malaikat Jibril assalamu utawi rupa keselamatan. Mubtada muakhiripun saking wa mimma yu'ayyidu ma utawi keterangan jaa kang teko apa ma fil hadisi ing dalem hadis atau wili kang dawa alladzi rawahu kang riwayatake ing al hadis at-tawil sapa al Baihaqi Imam al Baihaqi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban ngriwayatake an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an hale rupa hadis marfu'. Idza kanat rupane utawa nyatane dawuh idza kanat ini badal dari ma jaa fil hadis atawil. Idza kana rupane dawuh idza kana artine idza kanat arikalane tinemu apa Lailatul Qadri Lailatul Qadar ya'muru mongko perintah sapa Allahu Allah azza wa jalla azza hale moho luhur sapa Allah wa jallalan moho agung sapa Allah perintah Jibril ing malaikat Jibril alaihi salam fayahbitu mongko mudhun sapa Jibril fi kabatin ing dalem rombongan minal malaikati sangking malaikat
Fayusallimuna mongko padha uluk salam sapa malaikat, padha uluk salam ala qaimin ing atase wong kang ngadeg, wa qaidin lan wong kang lungguh, wa musallin lan wong kang salat, wa zakirin lan wong kang zikir, wa yusafihunahum lan padha nyalami sapa malaikah ing qaimin wa qaidin ila akhirih. Wa yu'minuna niku wa yu'minuna lan padha maca amin utawa padha ngamini sapa malaikat ala du'aihim ing atase dongane qaimin wa qaidin ila akhirih hatta yatlu'a sehingga metu utawa katon apa al-fajru fajar. Faidha tola'a mongko ari kalane metu utawa katon apa al-fajru fajar, yunadi mongko undang-undang maksudnya nyeluk sapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, ma'asyiral malaikah ing dawuh ma'asyiral malaikati, he golongane para malaikat, ar-rohil natapono sira ing budal, ar-rohil natapono sira ing budal. Nah, saya terjemah terlebih dahulu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wa mimmah dan termasuk dari keterangan yu'ayyidu yang menguatkan, annal murada bahwa yang dimaksud birruhi dengan kata ar-ruh huna di dalam masalah ini, maksudnya masalah ayat tanazzalul malaikatu warruhu terkait dengan Lailatul Qadar, bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh tersebut Jibrilu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ma adalah sebuah keterangan, ini pendukung. Ma adalah sebuah keterangan ja'a yang datang fil hadisi di dalam hadis at-tawil yang panjang, alladzi rawahu yang telah meriwayatkan hadis tersebut al-Baihaqi adalah Imam Baihaqi, wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Dari siapa? Ani bin Abbasin, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marfu'an dalam bentuk hadis marfu'. Apa hadis atau keterangannya? Idza kanat, yaitu keterangan atau hadis yang berbunyi idza kanat. Begini artinya, idza kanat ketika tiba Lailatul Qadri, Lailatul Qadar, ketika Lailatul Qadar tiba, ya'muru maka memerintahkan, menginstruksikan Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Jibrila, kepada malaikat Jibril. Allah memberi instruksi kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Fayahbitu maka malaikat Jibril turun fi kabakabatin dalam rombongan atau beserta rombongan minal malaikati dari kalangan malaikat. Jadi Jibril dengan anak buahnya turun ke bumi. Apa yang mereka lakukan di bumi? Fayusallimuna maka mereka mengucapkan salam ala qaimin atas atau kepada orang yang sedang berdiri, wa qaidin dan orang yang duduk, wa musallin dan orang yang sholat, wa zakirin dan orang yang sedang zikir. Itu mereka, para malaikat mengucapkan salam kepada mereka. Tidak itu saja, wa yusafihunahum dan mereka menyalami, artinya bersalaman, ya berjabat tangan, menyalami atau berjabat musafahah dengan para malaikat itu menyalami atau berjabat tangan kepada orang-orang tersebut. Wa yu'minuna dan mereka
mengamini, para malaikat tersebut mengamini ala du'aihim, atas doa mereka. Maksudnya doa orang yang berdiri, duduk, sholat atau sedang zikir. Mereka yang mau berdoa diamini oleh malaikat pada saat itu. Sampai kapan itu? Hatta yatlu'ah, sampai keluarlah al-fajru, fajar, sampai tibanya atau datangnya atau masuknya waktu subuh. Fa'idha tola'ah, maka ketika keluar al-fajru, fajar, ketika fajar itu sudah menyingsing alias sudah masuk subuh, yunadi, maka memanggil Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam, begini panggilannya, masyirul malaikah, wahai para malaikat, ar-rohil, ayo berangkat, ar-rohil, ayo berangkat, ayo kembali. Itu begitu. Nah, ada beberapa catatan kaki ya, ada beberapa catatan kaki. Yang pertama adalah fika bekabatin, malaikat Jibril turun ke bumi fika bekabatin, dalam rombongan. Qauluhu kabekabatin bidomataini, dengan didomah dua, berarti kubatin. Wakila bifathataini, dan ada yang mengatakan dengan dua fathah, berarti kabatin. Kubatin boleh, kabatin juga boleh. Siapa mereka? Jama'atun mutadhammatun minan nasi wa ghairihim ala ma fin nihayah. Kabah itu secara bahasa itu sekelompok, baik dari kalangan manusia atau kalangan yang lain. Kalau di sini minal malaikah, dari kalangan malaikat beserta rombongannya. Intaha mirqatul mafatih, juz 4 Shahifah 594. Kemudian wa yusafikhunahum, bahwa tadi dikatakan para malaikat itu mengucapkan salam kepada orang yang baik dalam keadaan berdiri, duduk, sholat, zikir. Bukan itu saja, malaikat itu mengajak berjabat tangan atau menjabat tangan orang-orang tersebut. Qauluhu wa yusafikhunahum fa innal malaikata yanziluna ma'a Jibril fi lailatul qadri hina taghrubu asyamsu. Artinya sesungguhnya malaikat itu turun bersama malaikat Jibril, di bawah kepemimpinan malaikat Jibril, fi lailatul qadri, pada malam al-qadar. Kapan itu mulai turun? Hina taghrubu asyamsu, pada saat matahari terbenam. Jadi ba'dal maghrib rombongan malaikat itu sudah turun. Fala tabqa buq'atun fi lailatul qadri illa wa 'alaiha malakun. Maka tidak tersisa ya, sewilayah tidak tersisa bangunan bangunan pun tidak ada yang tersisa pada malam Lailatul Qadar itu, kecuali di tempat tersebut terdapat para malaikat. Jadi malaikat niku ting sliwer nggih, memenuhi bumi ini. Imma sajidun, ada kalanya malaikat tersebut bersujud di bumi. Wa imma qaimun, ada kalanya mereka itu berdiri. Yad'u lil mu'minin wal mu'minat, mereka berdoa untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Di semua ya, di semua tempat di seluruh penjuru bumi ini. Illa antakuna kanisatan, kecuali itu gereja. Kalau gereja malaikat tidak memasuki. Au bi'atan, atau wihara, au baitanarin, atau rumah api yang para penyembah api, awasanin, atau para berhala-berhala ya, au ba'du amakinikum allati tatrahuna fihal khabath, atau sebagian tempat-tempat kalian di mana kalian membuang kotoran di situ. Ini tidak ditempati malaikat, jadi kayak WC ya, tidak ada malaikatnya.
au baitun fihi sakronu, atau rumah yang di dalamnya ada orang sedang mabuk, malaikat tidak mau ke situ. Au baitun fihi muskirun, atau rumah di dalamnya ada sesuatu yang memabukkan, malaikat tidak mau ke situ. Au baitun fihi wathanun mansubun, atau rumah yang di situ ada patung berhala yang dipasang. Au baitun fihi jarosun mu'allakun au mabulatun au makanun fihi kasahatil baiti, artinya tempat-tempat yang jelek itu. Fala yazaluna lailatahum tilka yad'una lil mu'minin wal mu'minat, maka tidak selesai-selesai malaikat tersebut selalu mendoakan orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Wa Jibrilu la yada'u ahadan minal mu'minin illa sofahahu, sedangkan malaikat Jibril itu tidak pernah meninggalkan seseorang yang dia datangi dari kalangan orang mukmin kecuali dia meninggalkannya terlebih dahulu bersalaman dulu, berjabat tangan. Jadi luar biasa, malaikat Jibril itu ketika mendatangi salah seorang orang mukmin, dia itu pasti disalami tangannya itu. Wa alamatu dzalik, bagaimana caranya mengetahui bahwa kita itu sedang disalami malaikat Jibril, sedang diajak berjabat tangan oleh malaikat Jibril. Wa alamatu dzalik men iksa'ar jilduhu, orang itu iksa'ar mengkerut, artinya kulitnya itu tiba-tiba mengkerut. Kalau mungkin sekarang kalau bahasa kita itu bulu romanya berdiri, bulu kuduknya berdiri. Mana tadi? Warik warokko kolbuhu, dan tiba-tiba hatinya itu menjadi sensitif. Wadama'at ainahu, dan kedua matanya itu tanpa terasa dia menangis. Fa inna dzalika min musafahati Jibril, maka itu pertanda dia telah dijabat, disalami oleh malaikat Jibril. Jadi bulu kuduknya berdiri, mengkerut kulitnya, kemudian hatinya tiba-tiba sensitif, dan kedua matanya berlinang air mata. Itulah tanda ketika didatangi malaikat Jibril dan diajak berjabat tangan. Intaha tafsir Ibnu Katsir juz 8 Sohifah 434. Ini juz 8 ini versi kitab komputer ya. Lanjut ar-rohil. Jadi ketika fajar sedang menyingsing, malaikat Jibril kan memanggil malaikat, ayo berangkat kembali. Fayaquluna qauluhu ar-rohil mansubun alal ighra, wal ighra tambihun ala amrin mahmudin ay alaika birrohil ilzam birrohil. Ini mansub ya, ini dibaca nasab ar-rohil menjadi ighra. Ighra itu adalah mengingatkan terhadap perkara yang baik. Alaika birrohil au ilzam birrohil, ayo berangkat. Itu begitu. Fayaquluna mongko padha ngucap, mendapatkan panggilan seperti itu. Fayaquluna mongko padha ngucap sapa malaikat, ya Jibrilu ing lafat ya Jibrilu, ya Jibrilu he malaikat Jibril. Fama mongko utawi apa sonaa agawe ing emah sapa Allah taala fi hawaijil mukminina ing dalem pira-pira hajate wong kang padha iman min ummati Ahmad saking ummate Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fayaqulu mongko ngucap utawa jawab sapa Jibril, nazara ing dawuh nazara ningali sapa Allah
ilaihim maring ummati Ahmad fi hadhil lailati ing dalem ikilah wengi. Fa'afa mongko ngapura sapa Allah anhum sangking ummati Ahmad, wa ghafara lan ngapura sapa Allah lahum maring ummati Ahmad illa arba'atan angin wong papat. Siji mudminul khamri, rupane wong kang nglanggengake khomer, wa akun lan wong kang duraka liwalidayhi maring wong tuwa lorone akun, wa qati'ur rahimin lan wong kang megot sanak, wa musyakhinun lan wong kang muswan. Aiman tegese wong kana kang ono iku bainahu tetep ing dalem antarane man, wa baina akhihi lan ing dalem antarane sedulure man apa syahna'u permusuhan. Nah, saya terjemah terlebih dahulu. Setelah malaikat Jibril memanggil Ar-Rohil, ayo berangkat. Fayaquluna, maka para malaikat berkata kepada malaikat Jibril begini, ya Jibril, wahai Jibril, fama sona Allah, apa yang dilakukan Allah fi hawaijil mu'minin, terkait hajat-hajatnya orang-orang mukmin, min ummati Ahmad, dari umatnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan pertanyaan begitu, malaikat Jibril menjawab, fayaqulu, maka dia malaikat Jibril menjawab, nadhara, begini, nadhara Allah melihat, Allah memperhatikan ilaihim kepada mereka fi hadhil lailati pada malam ini. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Fa'afa, maka Allah mengampuni anhum mereka, wa ghafara, dan Allah memberi ampunan lahum kepada mereka, illa arba'atan, kecuali 4 orang. Lah ini 4 orang ini yang tidak akan diampuni. Dia tidak mendapatkan barokahnya Lailatul Qadar. 4 ini. 1, mudminul khamri, orang yang melanggengkan minum khamr. Jadi dia itu pemabuk, ya, ketagihan mabuk. Wa akun liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada 2 orang tuanya. Makanya di bulan Ramadan jangan sampai ada dosa, ada durhaka kita kepada kedua orang tua. Wa qati'ur rahimin, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Wa musyakhinun, dan orang yang masih bermusuhan. Aiman, maksudnya orang kana yang terdapat bainahu, di antara dia, wa baina akhihi, dan di antara saudaranya terdapat syahna'u permusuhan, itu juga tidak mendapatkan Lailatul Qadar. 4 ini perhatikan, jangan sampai kita masuk dalam daftar 4 orang ini. Kembali pada halaman 75, qauluhu mudminul khamri ay musirrin musirrun ala syarbiha min ghairi taubatin. Jadi orang yang kecanduan minum khamr, mabuk-mabukan tanpa tobat. Wa amma maqila min annal makna man yudawimu ala syarbil khamri falahu mafhumun ghairu sahihin. Adapun makna pemahaman yang mengatakan maksud dari mudminul khamri itu orang yang selalu minum khamr, itu pemahaman yang betul, yang tidak betul. Lah bagaimana pemahaman yang betul? Adalah para pemabuk yang tidak mau bertobat. Itu meskipun dia sudah tidak mabuk, tapi kalau belum tobat, yo ini masuk. Kenapa? Liqaulin Nabi, karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asarra man istaghfaroh, tidaklah orang itu menetapi kemaksiatan orang yang mau beristighfar. Wa in ada, walaupun dia mengulang fil yaumi, sehari, sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Jadi walaupun kemaksiatan itu diulang 70 kali, tapi setiap dia
bermaksiat, dia beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka itu tidak dikatakan israr, sehingga ini tidak masuk. Jadi qayyid min ghairi taubatin itu penting, yang penting itu tobatnya. Rawahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud an Abi Bakrin intaha bi ziyadatin min mirqatil mafatih. Kemudian wa akun liwalidayhi wal aq huwallazi syaqqa asata ahli walidayhi. Orang yang durhaka itu orang yang tidak mau taat kepada kedua orang tuanya. Wa qala an-Nawawi hadza qaulu ahli lughah. Ini adalah pendapat orang-orang ahli bahasa. Wa amma haqiqatul uquq al muharram syar'an faqalla man dabatahu. Adapun sejatinya membangkang atau durhaka kepada orang tua yang hukumnya haram, itu sedikit sekali orang yang mau mendefinisikannya. Wa qad qala Syekh al-Imam Abu Muhammad bin Abdissalam. Kemudian Syekh al-Imam Abu Muhammad bin Abdissalam Sultanul Ulama ini, dia berkata, lam aqif fi uquqil walidaini wa fima yakhtassani bihi minal uquq ala dhabitin i'tamidu alaih. Artinya aku belum menemukan terkait membangkang terhadap kedua orang tua, kemudian ciri khasnya itu aku tidak pernah menemukan definisi yang bisa aku jadikan pijakan. Fa innahu la yajibu ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi walayan hiyani anha bittifaqil ulama. Wa qad haruma 'alal walad al jihad bi ghairi idnihima lamma yashqu 'alaihima min tawaqqu'i qatlihi aw qat'i udwin min a'dha'ihi wa li shiddati tafajju'ihima 'ala dzalik. Fa innahu la yajibu ta'atuhuma, artinya tidak semua perintah dan larangannya orang tua itu kemudian wajib. Ya lihat-lihat dulu, ada kalanya yang wajib, ada kalanya yang tidak wajib, bahkan ada kalanya yang haram. Itu begitu maksudnya. Dan kadang-kadang jihad pun juga tidak boleh dilakukan jika tanpa izin orang tua, karena orang tua sangat keberatan kalau sampai kehilangan anaknya atau anaknya pulang-pulang sudah dalam keadaan cacat. Waqad alhaqa bidzalik kulla safarin yakhafani fihi ala nafsihi au udwin au min a'dha'ihi atau udwin min a'dha'ihi, termasuk ya anak tidak boleh pergi dari rumah jika tanpa diizini oleh kedua orang tua. Wa qala Syekh Abu Umar bin Ibni Shalah fi fatawihi al-uquq al-muharram kullu fi'lin yata'adza bihil walidaini ta'adziyan laisa bil hayyin. Kalau menurut Imam Ibnu Shalah, durhaka kepada orang tua yang haram itu, jadi yang haram adalah setiap pekerjaan yang sangat menyakiti kedua orang tua, dan ini sangat menyakiti. Rata-rata orang tua itu tidak keberatan menanggung rasa sakit semacam ini. Ini pandangannya bukan per orang, tapi ya rata-rata orang tua, rata-rata orang tua. Ma'a kaunihi laisa minal af'al al-wajibah, sementara yang dilakukan itu bukan kegiatan atau tindakan-tindakan wajib. Qala wa rubama kilah, dia berkata dan bisa juga dikatakan begini, ta'atul walidaini wajibatun fi kulli ma laisa bimaksiatin. Taat kepada kedua orang tua wajib, yang penting bukan dalam kemaksiatan. Wa mukhalafatu amrihima, dan juga membangkang perintahnya, fi dzalika, dalam hal tersebut, itu juga namanya durhaka. Wa qad aujaba katsirun minal ulama ta'atahuma fi syubuhat. Para ulama tetap ya, banyak dari ulama mewajibkan untuk taat kepada kedua orang tua meskipun barang itu barang syubhat. Walaisa kullu man qala min ulama'ina,
ya juzulahu as-safar fi walaisa qaulu man qala min ulama'ina ya juzulahu as-safar fi talabil ilmi wa fi tijarah bi ghairi idnihima mukhalifan lima dzakartuhu fa inna hadza kalamun mutlaqun wa fi ma dzakartuhu bayanun li taqyidi dzalikal mutlaq. Adapun pernyataan ulama yang mengatakan bahwa untuk mencari ilmu itu tidak butuh izin dari orang tua, kemudian berdagang itu juga tidak butuh izin dari kedua orang tua, maka ini tidak bertentangan dengan pendapat kami tuh. Karena apa? Thalabul ilmi tijarah bisa wajib begitu. Intaha Umdatul Qari juz 13 Sohifah 214. Qauluhu wa qati'ur rahimin. Qati'ur rahimin siapa itu? Orang yang memutuskan tali persaudaraan. Wa qati'ur rahimin wal murad bi qat'ir rahim alladzi huwa kabiratun ayyaqta'al mukallaf ma alifa ma allafa qaribahu. Yang dimaksud qat'ur rahim itu adalah seseorang menghentikan atau memutus apa-apa yang dapat menyenangkan saudara kerabatnya, min sabiqil wuslah, di mana sebelumnya itu silaturahim terjalin kemudian dia putuskan, lah itu namanya silaturahim, memutus silaturahim. Misalnya kalau hari raya itu berziarah ke rumahnya kok enggak, lah itu namanya memutus. Tapi kalau belum pernah ziarah ke rumahnya kok ndak ziarah, ini bukan memutus. Wal ihsani, atau sebelumnya selalu berbuat baik, setiap bulan misalkan diberi sedekah, kemudian pada bulan itu dia tidak memberinya padahal sebetulnya masih mampu untuk memberi, lah ini berarti sudah memutus tali silaturahim li ghairi udhrin syar'iyyin. Ini kecuali kalau selama tidak ada uzur syara. Kalau ada alasan ya bukan memutus namanya. Kenapa? Li'anna qad adzalik, karena memutus kebiasaan-kebiasaan baik semacam itu yuaddi ila ihasil qulub wa nafratiha wa ta'adziha. Ini menjadikan hati gelisah, kemudian hati pokoknya ndak enak, ini gimana ini, biasanya kok kesini kok ndak, kan begitu. Intaha Anwarul Buruk fi in Anwarul Bufi Anzail Furuk juz 1 Sohifah 160. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu pengajian kita sambung dalam kesempatan yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.